Hello, good morning everyone. How are you? I really hope that you are doing well today. It's been a long time, that's it, right? Ya, jadi karena keadaan yang ada di negara kita, yang ada di dunia ini seperti yang kalian tahu ya, jadi kita harus dirumahkan dulu. Nah, walaupun kita ada di rumah, tetap kita harus melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kamu sudah ikut mid semester test, maka for today we are going to continue our lesson. Ya, karena masih ada materi, masih ada beberapa topik lagi sebelum ujian akhir semester nanti. Okay, so for today I'm going to teach you about recount text. Ya, kita mau belajar tentang recount text. This might be new for you ya. Ini mungkin masih baru sekali buat kalian. So pay attention. Kamu dengarkan baik-baik ya. Kamu lihat baik-baik penjelasan saya berikut ini tentang recount text. Actually, yesterday I gave you a video ya. Saya sudah berikan videonya semalam, yaitu tentang a trip to grandpa's house. Ya, seorang gadis yang menceritakan tentang perjalanannya ke rumah kakeknya. Jadi semalam juga sudah saya bilang kalian untuk menuliskan teksnya, lalu you translate into Indonesia. Some of you have done it, tapi beberapa belum. Nanti masih saya tunggu ya. Nah, jadi untuk kelanjutannya, recount text ini sebenarnya apa? So let's see now. Kita mulai dulu dari pengertiannya apa. Jadi kalau kamu lihat videonya semalam, tentang apa? Tentang cerita pengalaman seseorang ya, pengalamannya ke rumah kakeknya seperti apa. Jadi kita lihat dulu sebenarnya apa itu recount text. Recount text itu adalah sebuah teks bacaan yang berisi tentang cerita atau runtutan sebuah kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. So, notice this. It's an event or an experience in the past, ya, di masa lampau. Oke, bisa juga diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk mengingat kembali suatu kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau melalui sebuah cerita teks. Jadi ini mengingat kembali suatu kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau melalui sebuah teks. Oke, selanjutnya kita punya ciri-cirinya atau karakteristiknya seperti apa. Nah, kalau sebuah recount text itu dia memiliki sebuah judul yang bisa merangkum teks. Jadi dari sebuah judulnya, dari judul teksnya pun kita sudah bisa merangkum, oh ini tentang ini gitu, dari judulnya. Kemudian dia selalu menggunakan past tense, ya of course, karena ini menceritakan sesuatu yang sudah lampau, yang sudah berlalu gitu, yang sudah terjadi. Selanjutnya dia menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menjelaskan waktu, tempat, dan cara. Adverb ya, kata keterangan waktu, tempat, dan cara. Lalu di recount text ini juga menggunakan banyak action verbs, misalnya visited in past form ya, ate, spent, went, brought, took, dan lain-lain. Ya, tergantung apa yang diceritakan. Jadi action verbs-nya juga dalam bentuk past ya. Oke, kemudian sering memakai kata sambung yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam waktu seperti as, next, later, when, then, after, before, first, after that, dan juga yang lain mungkin. Banyak menggunakan verb atau kata kerja dan juga kata keterangan
yang menggambarkan secara lebih detail bagaimana verb atau kata kerja itu dilakukan. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenisnya. Memang ada berapa jenis sih kalau yang recount ini? Recount text itu ada 4 jenisnya, paling tidak ya. Yang pertama adalah personal recount text. Namanya sudah personal. Personal itu artinya pribadi. Jadi ini adalah pengalaman pribadi seseorang bertujuan untuk menceritakan kembali pengalaman penulis secara pribadi atau memberikan informasi mengenai pengalaman si penulis di masa lampau. Ingat ya, yang personal recount text. Jadi kalau yang semalam videonya dia menceritakan tentang perjalanannya ke rumah kakeknya, itu adalah personal recount, ya, pengalaman pribadinya. Selanjutnya ada factual recount text, dari kata factual, fact. Bertujuan untuk menjelaskan atau menceritakan sebuah kejadian yang terjadi secara faktual atau nyata. Secara faktual, kejadian ini diceritakan secara faktual atau nyata, jadi nggak dikarang-karang ya. Contoh factual recount text yaitu seperti kejadian ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Nah, dituliskanlah ini dalam bentuk sebuah teks yang masuk ke jenis factual recount text gitu. Next, imaginative recount text. Imaginative recount text ini bertujuan imajinatif. Jadi gimana nih bertujuan imajinatif? Berarti harus berdasarkan imajinasi. Nah, si penulis menceritakan sebuah peristiwa atau pengalamannya di masa lalu secara imajinasi. Jadi mungkin ada beberapa dari ceritanya ini adalah benar merupakan pengalamannya, tetapi ada juga ditambahi beberapa yang bersifat imajinatif. Ya, tidak sepenuhnya benar-benar terjadi atau dialaminya. Oke, sebenarnya ada satu lagi jenisnya namanya historical recount. Historical recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah. Misalnya tentang Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua yang benar-benar terjadi, sebuah sejarah yang diceritakan kembali saat ini. Ya. Yeah. Okay, next. So now we will talk about language feature, ya, tentang language feature atau ciri kebahasaannya seperti apa. Nah, kalau ciri kebahasaannya, dia memperkenalkan personal participant seperti I, my group, etc. Namanya juga sudah personal participant. Jadi dia biasanya langsung si penulis ini menuliskan pengalamannya. So subjeknya biasanya I, my group, my family, my friends, seperti itu. Selanjutnya, dia menggunakan chronological connection seperti then, first, etc. It means that there are some series of events, ya, ada beberapa urutan atau runtutan kejadian mulai dari yang pertama begini, yang kedua begini. Itu maksudnya chronological connection. Next, menggunakan linking verb seperti was, were, saw, heard, etc. Nah, ini kata-kata kerja linking verb seperti ini sering kita temukan di recount text. Next, menggunakan action verb seperti look, go, change, etc. Tapi biasanya kalau di recount dia kata-kata kerja ini akan berbentuk past tense, ya. Nah, ini yang paling penting kamu ingat, you must remember this, menggunakan simple past tense, ya. Dia menggunakan simple past tense karena pada dasarnya ini menceritakan sesuatu kejadian yang sudah dialami atau yang sudah terjadi di masa yang lampau. So we have to use simple past tense. Don't forget about it. Here are some social functions of recount text. Ini ada beberapa social functionnya. Yang pertama dia melaporkan. Jadi kalau dalam bentuk factual recount text dia yang factual, dia melaporkan. Kemudian kalau dia yang personal recount, dia cenderung menceritakan.
Ya, berbagi pengalaman juga ini adalah personal recount. Mengambil teladan, ini mengambil teladan mungkin dari historical recount ya. Sebenarnya bisa juga dari personal recount. Dari personal recount, dari pengalaman seseorang kita bisa mengambil teladan atau contoh. Bisa juga membanggakan, jadi menceritakan sesuatu, bisa juga dia membanggakan apa yang dia alami atau apa yang terjadi pada hidup seseorang. Right, take a look at this. This is the generic structure of recount text. Nah, ini sudah saya buat seperti ini. O-E-R. So this letter O stands for orientation ya. Ini untuk orientation supaya kamu gampang ingatnya. Ingat aja O-E-R. Apa ini O-E-R? Ini susunan atau struktur teksnya seperti apa? Dimulai dari orientation. Orientation itu berisi pengenalan informasi umum yang merujuk pada isi keseluruhan teks ya. Di orientation ini adalah pengenalan. Seperti biasa, dia mau memperkenalkan informasi apa sebenarnya yang mau ditulis atau apa yang mau disampaikan di teks recount tersebut. Kemudian masuk ke bagian event. Event ini adalah peristiwa. Ingat ya, peristiwa apa saja yang terjadi terhadap pelaku dalam teks tersebut. Jadi bisa jadi more than one event. Ya, bisa jadi event 1, event 2, event 2. Ada beberapa peristiwa yang terjadi yang dituliskan secara series, dia berurutan gitu. Kemudian yang terakhir masuk di bagian reorientation. Remember, reorientation ini pengenalan kembali. Ini berisi informasi secara keseluruhan yang ditulis dengan cara yang ringkas dan padat. Jadi seperti paragraf penutup gitu. Jadi untuk mengakhiri tulisan atau teks tersebut seperti bentuk rangkumannya. Sebenarnya bukan rangkuman, tapi informasi secara keseluruhan, kesimpulan gitu. Ending dari sebuah ceritanya itu. Reorientation namanya ya. So you remember, O stands for orientation, E stands for event, and R stands for reorientation. Right. Yeah. Here is an example of a personal recount text. Kamu lihat dulu ini contohnya nih. A trip to the zoo. A trip to the zoo. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant and other animals. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. After getting the food, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. That nearly fell off when he let go of the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. So here, this text, a trip to the zoo, perjalanan ke kebun binatang ini. Yes, it is. Yesterday, my family went to the zoo to see the elephant and other animals. So the writer tells us about his or her experience yesterday. Ya, pengalamannya kemarin apa? Dia dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Kamu bisa lihat ini kata-kata kerja yang dipakai juga dalam bentuk past. Ada went, got, kemudian pakai when lagi. Ini we saw di sini. Terus ini nih linking verb namanya was. Nah, ini ada pakai where. Ada kata fed juga di sini menggunakan simple past. Itu untuk mengindikasikan atau menandakan sebuah peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi diceritakan sekarang. Okay.
Ini hanya bahasa Indonesianya saja dari teks A Trip to the Zoo. Right everyone, I think that's enough for read context. Mungkin ada beberapa dari penjelasan saya tadi yang kurang dimengerti, kamu boleh tanyakan nanti di grup WA kelas masing-masing ya. Untuk latihannya nanti saya akan kirimkan setelah video ini, saya akan kirimkan latihannya ke kalian. Ingat video yang pertama semalam itu harus dikerjakan juga ya. You write the text in English and then you translate into Indonesia. Kamu foto, kamu kirimkan ke WA saya ya. Untuk latihannya nanti berupa listening text. Nanti saya akan berikan teks yang rumpang. Kamu harus mengisi kata-kata yang sengaja dikosongkan. Jadi kamu dengar teks lengkapnya, kemudian you fill in the blanks ya. Kamu isi 1 sampai 15 nanti. Okay? Well, I think that's enough for today. Stay healthy, stay home. Ya, kita harus tetap tinggal di rumah, tidak usah pergi keluar dulu, kecuali kalau ada urusan yang sangat penting. Tetap di rumah aja untuk jaga keamanan dan jaga kesehatan kita. Salam untuk keluargamu semuanya. See you. Bye-bye.